Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan arsitektur berkelanjutan pada kawasan hunian manusia atau pemukiman. Terlebih dahulu, perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri dari kelas A3. Pertama-tama kita ketahui bahwa apa itu arsitektur berkelanjutan. Arsitektur berkelanjutan memiliki banyak pengertian dari berbagai pihak. Beberapa di antaranya adalah pengertian yang dikutip dari buku James Steele. Sustainable arsitektur adalah arsitektur yang memenuhi kebutuhan saat ini tanpa membahayakan kemampuan generasi mendatang. Dalam memenuhi kebutuhan mereka sendiri, kebutuhan itu berbeda dari suatu masyarakat ke masyarakat lain, dari satu kawasan ke kawasan lain, dan paling baik bila ditentukan oleh masyarakat terkait. Jadi, arsitektur berkelanjutan yaitu arsitektur yang memiliki masa tahan yang ke generasi mendatang, yang tidak membahayakan, yaitu arsitektur yang tidak membahayakan kemampuan pada generasi mendatang, yang dapat bertahan pada generasi mendatang. Seperti yang kita ketahui, kawasan hunian manusia tergantung pada penciptaan lingkungannya. Tergantung dari bagaimana manusia merawat lingkungannya, memperhatikan lingkungannya, dan menjaga lingkungannya agar tidak terjadi kerusakan pada lingkungan. Dan manusia dapat meningkatkan kualitas hidup, mengurangi kesehatan yang sangat tinggi, mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Banyak risiko yang berhubungan dengan polusi untuk kesehatan yang sangat tinggi di daerah perkotaan. Untuk presentasi kali ini saya mengambil objek kawasan di Wolio, wilayah Wolio, di mana wilayah Wolio ini masih terdapat sedikit pembangunan, dan itu adalah peluang bagi kita untuk melakukan arsitektur berkelanjutan dan diterapkan pada hunian masyarakat atau pemukiman. Wolio yaitu nama perkampungan dan dibangun oleh Mia Patamiana atau 4 tokoh pendiri kota Bobau, serta merupakan bahasa persatuan yang digunakan pada sistem pemerintahan kerajaan dan Kesultanan Buton. Secara geografis, di bagian selatan garis khatulistiwa di antara 5 derajat 30 lintang selatan dan di antara 122 derajat 29 sampai 122 derajat 40 bujur timur, dan mempunyai wilayah luas 17.033 km persegi. Seperti yang kita lihat, inilah wilayah Wolio yang masih belum terpapar oleh pembangunan. Seperti hal di atas, seperti yang disebutkan tadi, bahwa kawasan Wolio dapat menjadi potensi besar dalam perkembangannya, di mana banyak profesi budaya dan belum banyaknya bangunan liar, serta potensi ekonomi menjadikan dampak besar tumbuhnya perekonomian kawasan tersebut. Serta bagaimana penerapan arsitektur berkelanjutan dapat didefinisikan sebagai arsitektur yang memenuhi kebutuhan saat ini. Dalam memenuhi kebutuhan mereka sendiri, kebutuhan itu berbeda dari suatu masyarakat ke masyarakat lain.
Dalam hal ini, arsitektur berkelanjutan dapat menjadi solusi yang baik untuk diaplikasikan kepada setiap bangunan atau bangunan apapun, segala apapun, dan ini baik untuk generasi mendatang. Seperti menjadi acuan pembangunan yang sesuai dan berdampak kepada generasi penerus. Hal ini pun menimbulkan pertanyaan bagaimana arsitektur dapat dinikmati secara berkelanjutan oleh para penerus, sehingga banyak arsitek memulai berpikir merancang aspek-aspek berkelanjutan yang dinilai lebih efisien bagi generasi penerus. Namun dalam hal ini, saya mencoba untuk menjadikan pemukiman hunian sebagai arsitektur berkelanjutan. Seperti yang di objek wilayah tadi, bahwa masih banyak kawasan yang belum tersentuh dan masih bisa dibuatkan untuk pemukiman berkelanjutan dan bisa dinikmati oleh generasi penerus. Kebutuhan kawasan berkelanjutan ini menjadi salah satu solusi kepadatannya suatu kawasan serta keterbatasannya tempat tinggal. Terutama pada kawasan-kawasan kampung kota yang dinilai dapat padat dan kumuh. Jadi di sini saya memperhatikan bahwa pada kawasan-kawasan kampung kota yang dinilai padat dan kumuh, masih banyaknya tempat-tempat kumuh di kota-kota di mana banyaknya bangunan-bangunan liar yang tumbuh, terutama di sekitaran bantaran sungai, sehingga mengakibatkan pelanggaran terhadap aturan pemerintah yang sudah ada. Hal ini menjadi penting dikarenakan terjadinya perdebatan di mana satu sisi kebutuhan hunian bagi masyarakat yang tinggal di sana yang tidak sedikit dari mereka memiliki sertifikat. Namun satu sisi pemerintah ingin memberlakukan aturan yang ada, sehingga kami mau tidak mau harus menaati peraturan yang ada. Namun satu sisi pemerintah ingin memberlakukan, sehingga hal ini memunculkan suatu solusi di mana kawasan yang padat tersebut ditata dan dikelola dengan membuat hunian pemukiman, sehingga menimbulkan ruang-ruang yang menjadi jawaban atas keterbatasannya lahan, dengan masyarakatnya tetap mendapatkan apa yang dibutuhkan dan pemerintah tetap dapat melaksanakan aturan yang ada. Jadi sekian dari saya, semoga menjadi manfaat bagi kita semua, dan apabila ada kata-kata yang salah diucapkan mohon dimaafkan. Semoga kekurangan dan kelebihan mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.